Selamat sore, perwira dan pertiwi, sobat Insan Mutu Pertamina di seluruh Indonesia. Saya Fernandus Fendirianto akan Mohon memandu izin, Anda. kita belum memulai ya. Oh, iya. Masih uji coba tadi. Oh, sorry. Yap. Ya, baik. Kalau sudah siap, kita akan awali dengan foto bersama dari peserta siap. dan tim juri. Mohon dari tim juri manajemen dan tim juri CIP dapat menyalakan kamera. Mohon bantuan Mas Taher untuk meng-capture foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Oke. Baik, saya akan mulai dari hitung mundur terlebih dahulu. Saya akan mulai. Siap-siap. 3, 2, 1. Siap. Sudah, Bu. Terima kasih, Mas Taher. Baik, Ya. sepertinya Jackpot sudah sangat bersemangat untuk memulai kegiatan Siap. presentasi. Mungkin kami sekedar mereminder bahwa waktu presentasi untuk PC Proof Jackpot adalah 15 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari tim juri manajemen maupun dari tim juri CIP selama 20 menit. Apabila sudah siap untuk waktu presentasi akan dimulai dari sekarang. Selamat sore, perwira dan pertiwi, sobat Insan Mutu Pertamina di seluruh Indonesia. Saya, Fernandus Fendirianto, akan memandu Anda dalam presentasi dan pemaparan proyek inovasi karya tim Jackpot. Tim Jackpot mengangkat judul memaksimalkan profit margin terkait optimasi produk parafin oil distillate atau POD melalui rekayasa proses produksi solar di Kilang Balikpapan 1, RU5, Balikpapan. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalan agar sayang. Di hadapan kita sudah tampil para anggota tim Jackpot yang tampan-tampan yang sungguh luar biasa yang akan memaparkan proyek inovasi mereka hari ini. Kepada tim Jackpot, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Nandus dan rekan-rekan perwira pertiwi Pertamina sekalian. Jadi untuk sebagai perkenalan dari tim PC Proof Jackpot akan menyajikan satu buah video untuk perkenalkan apa itu PC Proof Jackpot dan juga apa itu produk POD atau parafin oil distillate. Video ini akan langsung disampaikan oleh Supervisor Area Kilang Balikpapan 1, Mas Bahri Farizal. Selamat datang di PT Kilang Pertamina Internasional RO5 Balikpapan. PT Kilang Pertamina Internasional RO5 Balikpapan memiliki Kilang Balikpapan 1. Terdiri dari 2 unit proses utama, yaitu Crude Distillation Unit 5 berkapasitas 60.000 barel per hari dan High Vacuum Unit 3 berkapasitas 25.000 barel per hari. Crude Distillation Unit 5 mengolah crude oil dan menghasilkan produk berupa LPG, nafta, kerosin, aftur, light gas oil, heavy gas oil, dan long residue. High Vacuum Unit 3 mengolah long residue menghasilkan produk berupa light vacuum gas oil, paraffinic oil distillate, high vacuum gas oil, dan short residue. Paraffin oil distillate atau POD merupakan produk stream dari HVO3 yang dulunya menjadi bahan baku pabrik West Brand untuk pembuatan lilin. Namun sudah lama tidak beroperasi sejak kerusakan tahun 2006. PC Proof Jackpot akan memfokuskan diri untuk improvement pada produk POD dengan harapan POD X HVO3 mempunyai nilai lebih kembali.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya Mas Nandus Yap. terkait dengan sedikit prelude terkait dengan PC Proof Jackpot. Nah, cuma kita belum mendengarkan ya, kenapa sih kita milihnya POD gitu ya, bukan produk lain gitu ya. Jadi kita punya 3 faktor utama di sini. Yang pertama yaitu kita di sini punya masih ada downgrade value gitu ya, terkait dengan si POD sendiri nih. Kita punya beberapa case di mana POD ini kita harus downgrade ke produk residu. Ini sangat disayangkan ya Mas Nandus ya. Terus yang kedua ya, berarti terdapat spesifikasi yang giveaway pada Ado Kilang Balikpapan 1. Nah di sini kita akan mencoba mengimprove terkait dengan hal tersebut. Dan yang terakhir tentu saja tentang cuan ya Mas Nandus, tentang uang ya. Gimana kita melihatnya produk POD ini secara value masih bisa ditingkatkan untuk mendapatkan profit margin yang maksimal untuk RU5 dan Pertamina secara umumnya. Seperti itu. Baik, Sobat Insan Mutu sudah sangat jelas ya mengenai permasalahan utama yang diangkat oleh tim Jackpot. Lalu kemudian bagaimana penyelesaian masalah serta detail dan time frame dari proyek ini? Baik, Mas Nandus dan rekan-rekan Pertamina, adapun untuk desain dan timeline yang kami susun telah kami buat video animasi sebagai berikut. PT Kilang Pertamina Internasional RU5 Balikpapan berada di wilayah Kalimantan Timur yang memproduksi bahan bakar minyak untuk menyediakan energi di wilayah Indonesia bagian timur dan sekitarnya. RU5 Balikpapan memiliki kilang Balikpapan 1 yang beroperasi dengan kapasitas sebesar 60.000 barel per hari. Terdapat 2 unit utama yaitu Crude Distillation Unit 5 dan High Vacuum Unit 3. Crude Distillation Unit 5 mengolah crude oil dan menghasilkan produk berupa LPG, naphtha, kerosin, aftur, light gas oil, marine gas oil, heavy gas oil dan long residue. High Vacuum Unit 3 mengolah long residue menghasilkan produk berupa light vacuum gas oil, paraffinic oil distillate, heavy vacuum gas oil dan short residue. Kilang Balikpapan 1 memiliki produk unggulan yaitu automotive diesel oil. Proses produksi Ado berasal dari stream produk LGO, HGO, LVGO dan kerosin. Produk Ado Kilang Balikpapan 1 disalurkan menuju tangki O17 melalui jalur L18, untuk selanjutnya digabung dengan produk Ado dari Kilang Balikpapan 2 di tangki D2007 ABC. Saat ini produk POD disalurkan menuju tangki D2004 ABC bersama dengan produk HVGO sebagai feedstock hydrocracking unit atau HCU. Tim Jackpot berinisiatif untuk melakukan direct blending POD ke Ado melalui reformulasi komponen Ado untuk memaksimalkan profit margin Kilang Balikpapan 1. Untuk mewujudkan program formulasi POD ke Ado terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh tim Jackpot, antara lain 1. Pengaturan kondisi operasi kolom HVU3. Langkah pertama, pengaturan temperatur draw of POD pada range 150-190 derajat Celcius dan temperatur POD pump around pada range 130-160 derajat Celcius untuk mendapatkan parameter final boiling point POD optimal. Lalu langkah kedua, formulasi komponen by volume untuk mendapatkan produk on spec. 2. Monitoring tangki produksi. Langkah pertama, pengaturan jalur produksi melalui jalur modifikasi untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Langkah kedua, pembatasan temperatur maksimal tangki O17. Langkah ketiga, ekstra analisa per level 3 meter, 6 meter dan 9 meter untuk memastikan produk yang on spec. 3. Modifikasi jalur. Langkah pertama, melakukan kajian engineering untuk jalur yang akan dibuat sesuai dengan standar engineering. Langkah kedua, melakukan modifikasi jalur via MOC. Langkah ketiga, memastikan jalur dapat beroperasi dengan baik. Berikut timeline pelaksanaan perbaikan realisasi. Tim Jackpot telah melakukan evaluasi di kertas, dalam hal ini evaluasi engineering terkait dengan feasibility proyek. Kemudian tim Jackpot melakukan evaluasi skala lab, di mana didapatkan formulasi POD ke dalam produk Ado maksimum sebanyak 20% volume. Bulan Februari 2022, tim Jackpot melakukan uji lapangan dan didapatkan produk Ado Kilang Balikpapan 1 on spec dengan adanya penambahan POD sebagai komponen blending Ado.
Lalu di bulan Maret sampai Desember 2022, tim Jackpot telah melakukan produksi dengan pencapaian melebihi target rata 12,5 MB per bulan. Di bulan Desember 2022, tim Jackpot melakukan optimasi dan evaluasi dari keberlangsungan proyek. Oke, jadi untuk highlightnya, untuk problem POD ini kita melakukan dua hal ya. Yang pertama, pengaturan kondisi operasi di kilang Balikpapan 1 terutama pada unit HVU 3. Kemudian yang kedua adalah pengaturan formulasi POD dan pipeline untuk produk ADO sehingga tetap on spec ya dengan komponen POD. Mengacu pada time frame berikut, kita sudah melalui beberapa tahapan ya, sehingga produksi POD ke ADO dapat berhasil dilakukan di RU5 Balikpapan. Baik, Sobat Insan Mutu sudah cukup jelas ya mengenai penyelesaian masalah detail hingga time frame dari proyek ini. Lalu bagaimana mengenai parameter-parameter keberhasilan yang telah dicapai oleh proyek ini? Baik, Mas Nandus dan rekan-rekan Pertamina. Adapun untuk pencapaian parameter KICDSM akan disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Kilang Balikpapan 1 melalui video berikut. PC Proof Jackpot adalah inisiatif yang sangat impactful terhadap proses arus minyak di RU5 Balikpapan. Produk ADO atau solar yang dihasilkan dari proyek ini adalah hasil formulasi ADO di kilang Balikpapan 1 yang sudah ditambahkan POD. Hasil dari proyek ini sudah melampaui seluruh target QTDSM yang dicanangkan pada awal proyek. Secara quality produk ADO di kilang Balikpapan 1 on spec dan parameter distilasi temperatur 90 recovery ADO dapat dioptimasi hingga lebih dari 350 derajat Celcius dari sebelumnya kurang dari 320 derajat Celcius. Secara cost didapatkan peningkatan profit margin RU5 sebesar 9 juta US dollar atau setara dengan 135,9 miliar rupiah dari reformasi ADO di kilang Balikpapan 1. Secara delivery, terdapat tambahan produk solar di Balikpapan 1 sebanyak 18.700.000 barel per bulan versus target sekitar 12.500 barel per bulan. Secara safety, tidak ada accident selama proses inisiatif dan availability tangki ADO full dan line produksi 100%. Selain itu, secara moral juga telah dilakukan survei kepuasan pelanggan dengan hasil skala 4,83 versus minimal 4,0 skala Likert. PC Proof Jackpot telah sukses diimplementasikan secara sustain dengan didapatkan juga testimoni yang baik dari internal RU5 maupun eksternal. Baik, rekan-rekan, dapat kita lihat ya tadi untuk pencapaian KICDSM kita dapat memenuhi target 100% dari target awal. Adapun untuk highlight, terutama pada parameter kualitas, kita dapat meminimalisir kualitas giveaway pada produk solar, namun kita dapat meningkatkan kualitas flashpoint dan setan indeks pada produk ADO atau solar kilang Balikpapan 1. Sebagaimana perlu diketahui bahwa hingga saat ini program ini masih sustain dilakukan di RU5 Balikpapan, bahkan program ini dapat mendukung pencapaian KPI RU5 Balikpapan. Ya, Sobat Insan Mutu, sungguh luar biasa sekali proyek ini ya. Dari seluruh parameter-parameter keberhasilan, semuanya 100% tercapai. Dan terutama, tadi yang paling saya highlight adalah profit sebesar 135 miliar rupiah. Itu sungguh besar sekali. Itu kalau dibelikan tiket konser Coldplay, seluruh karyawan Pertamina nonton bareng. Ya, baik, agar lebih lengkap dan lebih jos lagi nih dari proyek ini nih. Bagaimana mengenai standarisasi, kemudian sosialisasi dan potensi replikasinya. Baik, terima kasih Mas Nandus. Untuk standarisasi, tim kami Jackpot sudah melakukannya yang nanti akan dijelaskan oleh supervisor dari area oil movement pada video berikut. Selamat datang di area Oil Movement RU5 Balikpapan. Oil Movement RU5 Balikpapan terbagi menjadi dua area, utara dan selatan. Tangki O17 yang mana merupakan tangki utama solar kilang Balikpapan 1 berada pada area utara Oil Movement. PC Proof Jackpot pada inisiatif kali ini adalah hasil kolaborasi dengan berbagai macam bagian, antara lain Balikpapan 1, Oil Movement, Laboratorium, Engineering Development, serta bagian lainnya.
Kerjasama yang dilakukan telah mengacu pada standarisasi dan juga TKO operasional yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Hasil dari inisiatif PC Proof Jackpot juga telah kami sosialisasikan ke berbagai bagian secara internal RU5 maupun eksternal melalui webinar. Dengan telah substannya inisiatif dari PC Proof Jackpot, harapan kami adalah inisiatif ini dapat direplikasi pada kilang-kilang dengan konfigurasi dan pola yang sama seperti kilang RU3 Pelaju maupun RU4 Cilacap. Iya, baik. Jadi intinya adalah bahwa ide kami bisa direplikasi ke refinery unit yang tipikal yaitu RU3 dan RU4 Cilacap yang memiliki produk MVGO yang karakteristiknya mirip dengan POD. Sekian. Iya, sobat insan mutu di Pertamina di seluruh Indonesia, sungguh luar biasa sekali ya proyek POD ini. Ya, kita harapkan proyek POD ini akan terus menghasilkan profit, sustain, dan juga impactful. Kepada tim Jackpot dipersilakan untuk ditutup. Ya, terima kasih Mas Nandus. Mungkin untuk menutup presentasi kami hari ini, untuk membakar semangat kita lebih tinggi lagi, kita akan melakukan yel-yel bersama untuk PC Proof Jackpot. Mari kita lakukan PC Proof Jackpot. Profit, sustain, impactful. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk PC Proof Jackpot dari RU5 Balikpapan, Subholding Refining and Petrochemical. Untuk waktu presentasi adalah 15 menit 3 detik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 20 menit. Akan dimulai dari tim juri penilai manajemen. Kami persilakan Pak Suripno. Terima kasih moderator Bu Marliana. Selamat untuk tim PC Proof Jackpot. Suka sekali dengan yel-yelnya profit. Mungkin satu kali lagi profit ya. 3 kali ujungnya karena cuan itu ya. Selamat. Jadi ini inovasi yang luar biasa di mana ujungnya adalah untuk mencari profit gitu. Ini terkait dengan optimasi produk POD ya. POD ada beberapa, karena tadi pertanyaannya dari profit, saya coba mulai dengan profit ya. Tadi saya suka dengan disebutkan profitnya meningkat nih, marginnya. Menjadi berapa tadi 135 miliar ya, 9 juta US dollar gitu ya. Nah, pertanyaannya ini naik dari berapa ke berapa kalau naiknya? Sekarang itu profitnya berapa sih kalau naiknya 135 miliar itu, dari sebelumnya berapa menjadi berapa gitu ya. Itu dari sisi profit. Nah, saya coba masuk ke agak detail sedikit terkait dengan tadi ada modifikasi jalur POD ke ADO, itu jadi mixing gitu ya. Itu berarti ada tadi disebutkan ada MOC gitu ya. Nah, ini menariknya pertanyaannya, kalau melakukan MOC itu apa sebetulnya resiko yang diidentifikasi pada saat membuat MOC itu? Terus mitigasinya apa? Ini agak teknis ini. Kenapa saya concern itu? Karena ini kita sedang menggalakkan controlling process safety dan asset integrity ya, PSIM gitu ya. Sehingga modifikasi ini tidak dilakukan asal-asalan tapi benar-benar controlled gitu ya. Itu MOC. Ada lagi terkait ini kan berarti ada penghematan bahan baku tadi ya. Ini terkait dengan LCA. Nah, berapa sebetulnya bahan baku yang dihemat dari sebelum dan sesudahnya, dan ini apakah penerapan optimasi produk POD ini ada dampak positifnya terhadap lingkungan dalam menganalisa ini? Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya.
Mungkin saya coba menjawab pertanyaan yang satu sama kedua, mungkin nanti ditambahkan sama rekan-rekan yang lain ya. Mungkin yang pertanyaan pertama gitu ya, jadi kan berarti pertanyaannya kan baseline-nya seperti apa ya Pak ya. Mungkin di sini kita bisa tampilkan di slide value creation kita ya. Boleh ya Mas ya. Terima kasih kepada PC Proof Jackpot yang dengan inovasi. Ya, bentar, mohon maaf ada teknis. Ini sebentar ke value creation. Ya, jadi sebenarnya dari value creation kita ini sudah dijelaskan ya Pak ya, terkait sama baseline kita ya. Jadi pada dasarnya perhitungan profit dari PC Proof kita itu didapatkan dari perbedaan harga gitu ya, dari harga intermediasi POD ini dengan harga ADO ya. Nanti kan ADO-nya kita akan menjadikan dia sebagai tambahan produk ADO dari kilang Balikpapan satunya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya perkembangannya seperti apa, nah ini sudah tampil di layar ya Pak ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis terkait sama slide-nya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kita punya baseline-nya juga terkait dengan keadaan sebelumnya gitu ya. Pada tahun-tahun sebelumnya itu POD ini hanya diterapkan sebagai intermedia yang kita jual langsung ke antar RU, atau dia itu sebagai feedstock HCU seperti itu ya. Nah, di sini kita meningkatkan value-nya gitu ya, dengan cara tadi dengan reformulasi ADO dari kilang Balikpapan 1, kemudian kita maksimalkan si POD-nya ini tentu saja dengan tetap menjaga balance ya dari segi HVGO-nya, balance HVGO-nya, sehingga nantinya kita mendapatkan tambahan profit yang tadi kita sudah sampaikan sekitar 135 miliar. Jadi seperti itu, jadinya berdasarkan perbedaan harga untuk itunya ya, untuk apa? Untuk si profitnya ini. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, betul sekali Pak, memang kita kalau namanya MOC itu pasti kan mengubah dari desain ya. Nah, untuk MOC kita ini kita sudah melakukan tahapan MOC ya, tentu saja sesuai dengan standar yang sudah ada gitu ya, baik dari F1 sampai tahap akhir. Nah, di sini memang mungkin kita kalau misalnya menjelaskan waktu tahap ABP-nya atau dampaknya gitu panjang ya mungkin ya. Cuma mungkin di sini kan memang yang paling kita jadikan concern itu adalah terkait dengan POD-nya ini sendiri ya. Kita kalau misalnya boleh kita ini kan kita share untuk POD ini PowerPoint-nya ini sekitar suhu ruangan ya 35-40 mungkin ya. Jadinya memang kalau misalnya line ini kondisinya malam gitu ya atau dingin, itu ada potensi kebekuan line memang pada saat dia itu tidak beroperasi seperti itu. Nah, oleh karena itu di MOC kita ini kita tekankan betul bagaimana proses berjalannya injeksi POD ADO ini tetap berjalan dengan baik ya sesuai dengan standar MOC kita. Itu. Mungkin menambahkan Pak nomor 2 Pak, karena kan di dalam MOC kita juga melakukan analisa bahaya proses Pak. Jadi kita benar-benar memperhatikan kira-kira bahaya apa yang mungkin terjadi, misalkan terjadi leak ataupun terjadi clogging di pipanya Pak. Maka dari tahapan ABP itu akan muncul rekomendasi ataupun pemasangan safeguard sehingga kejadian atau proses safety event bisa terhindar dengan adanya MOC ini Pak. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 3 terkait dengan isu lingkungan. Mungkin karena POD ini yang seharusnya dijadikan umpan HCU, langsung kita blendkan ke produk ADO sehingga penggunaan energi kita menjadi berkurang Pak. Yang tadinya energi kita gunakan untuk mengolah mengolah POD ke HCU, ini dari hasil unit HVO3 langsung menjadi final product. Jadi mungkin terkait dengan pengurangan atau pencemaran lingkungannya mungkin seperti itu Pak.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Suripno, selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dari tim juri CIP. Mungkin sudah bertanya pada saat wawancara ya. Izin saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box. Yes, bentar. Kita lihat dari Dida Ardiana, PC Proof Enviro Operation Services. Izin bertanya bagaimana cara teman-teman mensosialisasikan alat baru ini agar mudah diterima oleh teman-teman operasional. Mengingat hal ini merupakan hal baru dan aspek safety-nya juga baru. Silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Di sini kita bukan untuk membuat alat ya Pak ya. Ini kita reformulasi, kita POD itu sudah ada di dalam unit proses kita, hasil produknya. Jadi sebelumnya itu POD itu masuk ke unit hydrocracker sebagai feed unit hydrocracker. Tetapi sekarang POD sudah bisa kita jadikan final product, langsung masuk ke dalam produk ADO seperti itu. Jadi ini bukan pembuatan alat. Oke, izin menambahkan untuk sosialisasi ini sudah kita lakukan juga dengan metode yang dilakukan oleh PC Proof Jackpot tersebut. Ini di rapat-rapat pagi rutin kita sampaikan. Kemudian STK juga kita sosialisasikan untuk di internal RU5 baik dari bagian Balikpapan 1 maupun Oil Movement serta Engineering Development. Kemudian untuk sisi eksternal sudah kita sampaikan juga di webinar. Sementara itu saja. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Dida Ardiana. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Geraldi Lukman, iProof Tarik Mang. Mohon izin bertanya, apakah melalui rekayasa produksi solar ini ada byproduct berupa limbah yang perlu penanganan khusus? Dan juga apakah adanya tambahan fasilitas produksi yang perlu dimodifikasi atau ditambahkan agar inovasi ini dapat diimplementasi? Silakan untuk dijelaskan. Izin menjawab ya Bu ya. Untuk byproduct ini kita tidak ada ya Bu ya, tidak ada dampak terkait dengan adanya byproduct lain. Justru malah kita dapat meningkatkan kualitas dari produk ADO atau solar kita dari parameter, flash point dan center index dari yang sebelumnya gitu. Kemudian untuk pemasangan alat tadi terkait dengan MOC ya Bu ya. Jadi kita tambahkan jumper line Bu ya untuk pengaturan pipeline agar POD itu masuk ke pool solar kilang Balikpapan 1. Mungkin itu Bu jawabannya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya, dua-duanya. Masih ada waktu, kita tampung lagi ya pertanyaannya untuk teman-teman PC Proof Jackpot dari Edward PCP Metaverse. Yang ingin saya tanyakan, apakah pola operasi ini bisa berubah dengan dinamika penerimaan crude di Balikpapan yang bermacam-macam jenisnya? Oke, silakan langsung dijawab. Oke Bu, izin menjawab Bu. Terkait dengan pola operasi kilang, ini sebenarnya POD KADO ini menambah fleksibilitas kilang Bu ya, karena ketika kita mod dari kilang itu ditargetkan untuk mengejar produksi solar atau produksi aftur misalnya ya. Dengan adanya POD ini kita bisa dapat memaksimalkan produksi solar yang dari kilang Balikpapan. Apabila maximize produknya diarahkan ke produk aftur, maka POD tersebut kita kembalikan lagi sebagai feed unit hydrocracking yang mana dapat menghasilkan yield aftur yang lebih banyak. Mungkin itu ya Bu jawabannya Bu. Terima kasih.
Oke. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, masih bisa waktunya. Wah, nambah lagi nih pertanyaan. Gak apa ya, teman-teman, nanti kita lihat waktunya mungkin. Dari MC Bromolis PCP LSM Stream. Dalam pelaksanaan inovasi ini, apakah ada kendala-kendala dan seperti apa cara penyelesaiannya? Mungkin pada saat itu ada kendala, hambatan atau apa, kemudian bagaimana cara penyelesaian hambatan tersebut? Mungkin ini sih ya, mungkin kita nggak ngomongnya hambatan ya, lebih ke challenge ya. Challenge kita seperti apa ke depan. Jadi nanti skemanya produksi kita ini sekarang ini kan masih intermittent ya, seperti yang kita sampaikan di video. Nah ini mungkin sebagai challenge kita ke depan juga, mungkin ke PC Proof Jackpot tahap 2 nanti lah ya, mungkin ya nextnya. Itu bagaimana kita bisa injeksikan si POD ini secara kontinu. Karena memang secara Sarfas ini kita baru bisa menginjeksikannya itu secara intermittent. Jadi harapannya sih nanti ke depannya bisa kita kembangkan sehingga kalau misalnya kita pengaturannya bisa continue gitu kan, maka makin semakin fleksibel juga kita melakukan proses formulasinya ini. Nah, jadi seperti itu sih kalau misalnya kendala utamanya sih kita ya. Jadinya masih prosesnya semi batching lah ya dia ininya untuk si jackpot POD ini ke ADO. Artinya tidak ada kendala lain ya selain itu saja. Ya, mungkin itu aja sih kalau misalnya yang secara hambatan ya, soalnya kita harus mencari timing ya. Kalau misalnya dengan proses intermittent ini kita harus mencari timing yang pas untuk bisa melaksanakan injeksinya atau program ini seperti itu. Jadi di situ sih hambatannya. Oke, baik. Masih ada sisa sedikit, cuman ini ada pertanyaan tadi bagaimana inovasi ini dari Givari PCP Uber. Apakah hasil inovasi dapat digunakan di kilang yang memiliki konfigurasi yang berbeda atau ada syarat yang harus dipenuhi? Monggo. Tadi kan sebenarnya sudah cerita di RU3 dan RU4 ya, yang tipe produknya sama ya. Nah, kalau misalnya ini kalau dia menanyakan kilang yang memiliki konfigurasi yang berbeda, mungkin produk sama tapi konfigurasi kilangnya berbeda. Nah, apakah itu bisa juga diterapkan itu inovasinya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya sebenarnya jika konfigurasinya beda, namun dia memiliki produk yang memiliki cutting range yang mirip dengan POD, dan dia juga memiliki komponen utama ADO, misalkan LGO dan HGO, maka itu tetap bisa dilakukan blending. Karena dalam proses blending itu kita melihat parameter-parameter kritikal yang harus terpenuhi, misalkan dari endpoint atau 95% recovery dari produknya. Jadi selama dia memiliki titik didih, range titik didih yang mirip, maka dia berpotensi untuk dijadikan sebagai komponen blending ADO. Sekian. Oke, jadi kalaupun ini yang penting kan produknya ya, yang kira-kira yang bisa di blending dengan sesuai dengan yang dilakukan di inovasi ini. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Normansah iProof IPS. Apakah sudah pernah dilakukan replikasi? Tadi sudah dijawab ya, replikasinya di RU3 dan RU4 ya. Nah, kalau ini mungkin ini sejauh apa replikasinya dilakukan? Apakah juga berdampak seperti yang dilakukan di RU5? Oke, atau monggo izin menjawab ya Bu ya. Untuk replikasi, untuk implementasi replikasinya mungkin belum dilakukan ya Bu ya, karena tadi ini lebih ke potensi replikasi ya Bu ya, karena di RU3 Oke, baru peluang ya, artinya iya, kemungkinan bisa dilakukan di RU3 dan RU4 yang produknya sama tadi ya. Iya Bu. Oke. Baik, terakhir ya, ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Hari Septiandri PC Proof Super Gocek. Bagaimana menentukan mode order pengolahan kapan mengolah solar dan kapan mengolah uptur? Ini kayaknya kaitan nggak dengan inovasinya, karena dia menanyakan kapan dia harus mengolah solar ini. Kalau nggak berkaitan ya monggo ditanggapi saja. Iya. Apakah
Pada dasarnya mungkin kita nanggapinnya sesuai dengan tim kita ya. Di tim kita juga sebenarnya juga ada tim RPO juga gitu ya di tim kita. Jadi berdasarkan arus minyak itu kan ya kita sesuai dengan arahan ya. Arahan kita dan arahnya itu mau ngejar yang mana nih gitu kan ya. Yang jelas dengan PC Proof Jackpot ini, dengan adanya inovasi ini gitu ya, kita pada saat kondisi-kondisi tertentu kita punya fleksibilitas untuk bisa mode tertentu gitu ya. Jadi kita mau kejar ke arah solar kah, ke arah manakah, itu bisa kita lihat. Apabila misalnya kita lihat stok HVGO kita cenderung turun, stok HVGO kita terlalu tinggi. Nah ini dengan adanya PC Proof Jackpot ini fleksibilitas kita semakin bagus lah ya, semakin agile kita ya RO5 sebagai suatu company. Itu sih. Baik, terima kasih karena waktu juga sudah habis dan pertanyaannya sudah habis juga. Terima kasih sekali lagi atas presentasi yang sudah disampaikan oleh PC Proof Jackpot RU5 Balikpapan, Subholding Refining and Petrochemical. Mungkin sebelum kita akhiri ada kata penutup atau yang ingin disampaikan? Boleh izin, kita ada satu video closing statement dari GM kita mau tampilkan. Ya. Ayo. Ya. Terima kasih kepada PC Proof Jackpot yang dengan inovasinya telah memanfaatkan salah satu produk POD yang selama ini kita reprocessing di unit HCU Alpha dan Bravo. Dengan inisiatif yang ditorehkan oleh teman-teman semua ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu branding komponen solar. Seperti kita ketahui bersama, RU5 dengan karakteristiknya itu mampu menghasilkan produk solar secara optimal dan menjadi andalan di PT KPI. Oleh karena itu, dengan adanya optimasi ini, minimal ada 3 KPI yang bisa dipenuhi. KPI tahun 2022 dan 2023 khususnya. Yaitu pertama, yield valuable product, di mana dengan inisiatif ini akan terjadi peningkatan yield valuable product di RU5. Lalu ada gross refining margin. Dengan meningkatnya valuable product, mudah-mudahan akan diikuti dengan peningkatan GRM atau gross refining margin. Dan yang terakhir, kita punya juga KPI yaitu cost optimization. Kita ketahui bahwa dengan pemanfaatan POD ini akan banyak cost yang bisa kita save. Mudah-mudahan dengan ide dan inisiatif dari rekan-rekan semua ini bisa membantu pencapaian KPI-KPI utama yang dimiliki oleh Ronda. Sekali lagi selamat untuk PC Proof Jackpot. Mudah-mudahan bisa tetap sustain inisiatif ini dan bisa kita kembangkan dengan inisiatif-inisiatif lain untuk memajukan kilang RU5 khususnya dan Pertamina. Bravo. Terima kasih. Terakhir kita akan yel-yel sekali lagi. PC Proof Jackpot. Profit, sustain, impactful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semua, mari kita akan berikan aplaus sekali lagi untuk PC Proof Jackpot RU5 Balikpapan. Alhamdulillah sampai sore ini kita sudah mempresentasikan 6 gugus. Terima kasih kepada Jackpot, silakan untuk kembali ke tempat. Untuk kegiatan sore ini sudah berakhir. Untuk di stream 2 besok akan dilanjutkan pada kegiatan hari Rabu, yaitu mulai jam